Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di Sumiarta Hidayat di sini ya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih kita memulai membuat sheet atau lembar kerja ketika kita mengerjakan suatu bidang atau hal yang terkait dengan skripsi. Yang pertama, ketika teman-teman sudah menentukan judul, atau teman-teman akan menentukan judul. Usahakan teman-teman itu membuat rangka pikir teoritis. Dalam artian begini, teman-teman itu sebenarnya sudah tahu kenapa teman-teman memilih judul itu. Kenapa teman-teman akan mengambil objek seperti ini, akan mengambil data seperti ini, dan bagaimana teman-teman mengambil datanya, itu teman-teman sebenarnya sudah tahu. Alurnya akan kemana teman-teman sudah tahu. Tapi usahakan ketika teman-teman mengerjakan suatu skripsi, teman-teman tulis di MS Word atau mungkin teman-teman kalau tidak punya laptop atau tidak punya PC atau komputer, teman-teman bisa menulis di buku. Teman-teman tulis di situ ada judul. Terus nanti tulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dan teman-teman usahakan ketika menulis itu per satu lembar itu adalah satu bab. Nanti karena itu hubungannya dengan teman-teman mencoret-coret. Usahakan menulisnya itu kalau kalian tulis itu di kertas HVS atau kalau kalian di laptop itu di Word tidak apa-apa. Itu langsung menumpuk tidak apa-apa kalau di laptop atau di PC. Tapi kalau teman-teman manual maka usahakan setiap satu lembar kertas itu satu bab. Kemudian apa? Yang pertama teman-teman tulis judul. Judul itu teman-teman ambil mana yang masuk dalam kategori X, mana yang masuk dalam kategori Z. Biasanya rata-rata anak kuliahan itu yang diambilkan metode kuantitatif. Kenapa metode kuantitatif? Karena hal ini tidak membutuhkan banyak waktu. Ketika dia menyebar kuesioner atau mengambil data yang berasal dari mungkin data publik, entah itu BPS atau apapun itu teman-teman sudah bisa mengolahnya. Berbeda dengan metode kualitatif yang teman-teman harus mencari seperti orang-orang yang melakukan penelitian. Dan nanti itu informasinya bisa berkembang dan harus dibuktikan dengan berbagai media perekaman. Bisa itu melalui perekaman audio, video, ataupun foto. Ataupun juga ditambah dengan tulisan-tulisan tertentu. Ini kan cukup berat dan cukup menyita waktu bagi anak-anak yang sedang menjalani studi kuliah. Jadi mereka cenderungnya itu memilih kuantitatif. Dan kuantitatif ini ketika ditemukan itu pasti kan mereka mengambil eh, antara X dan Z. Di mana X ini adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel Z. Oke, bisa dipahami ya di sini. Setelah teman-teman menulis, mana misalnya di sini saya mengambil contoh pengaruh sumber daya manusia, teamwork, dan disiplin kerja terhadap perkembangan suatu perusahaan atau daya tahan perusahaan atau kinerja perusahaan. Ini sebenarnya kan yang menjadi X yang mana? Yang menjadi X adalah sumber daya manusia. Dan yang jadi X lagi adalah teamwork, terus disiplin kerja terhadap kinerja perusahaan. Nah, kinerja ini yang menjadi Z dari penelitian tersebut. Kalau teman-teman sudah menemukan ini, teman-teman bisa menulis antara X, Y ini di bab 4. X-nya meliputi 1, 2, 3, Y-nya meliputi apa? Kan gitu.
Dan teman-teman harus tahu, kondisikan bahwa setiap X yang teman-teman dapatkan, itu teman-teman mengerti artinya, mengerti maksudnya, mengerti tujuannya. Misalnya itu sumber daya manusia, maka secara otomatis teman-teman tahu sumber daya manusia itu apa. Yang terkait dengan perusahaan adalah karyawan. Yang terkait dengan perusahaan misalnya anak magang. Yang terkait dengan perusahaan adalah pekerja freelance misalnya. Itu adalah sumber daya manusia. Atau mungkin yang terkait dengan pelanggan. Terus yang berikutnya teamwork misalnya. Itu artinya apa? Dan juga kinerja perusahaan itu maksudnya kinerja yang bagaimana. Itu setelah jelas, itu kan biasanya yang akan ditanyakan oleh para pembimbing. Kenapa kamu memilih ini? Apa maksudnya ini? Dan sebagainya. Setelah itu, teman-teman masuk ke bab satu. Bab satu itu kan nanti teman-teman menjelaskan apa itu SDM, apa itu yang terkait dengan X dan Y tadi. Itu teman-teman harus menjelaskan di situ. Tentunya menjelaskan di sini teman-teman harus memiliki dasar yang kuat. Dalam artian adalah buku pedoman ataupun literasi-literasi yang memiliki sumber data yang valid. Terus setelah itu, teman-teman itu pasti kan nanti menentukan ruang lingkup masalah, batasan masalah, terus rumusan masalah. Itu teman-teman pasti nanti menentukan hal tersebut. Dan jangan salah, nanti teman-teman itu wajib menulis rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, ini tuh harus sinkron. Dari bab 1 sampai bab 4 itu harus sinkron, sampai bab 5 itu harus sinkron. Ketika teman-teman menulis landasan masalahnya A, tujuan penelitiannya A, maka hasil kesimpulan dan sarannya itu adalah hal yang terkait dengan A tersebut. Biasanya kalau tujuan penelitian itu atau batasan masalah terkait misalnya dengan 4 hal, maka nanti hasil ataupun apa itu namanya yang berada di bab 4 yang bukan bab 4 ya, bab 5 itu yang terkait dengan kesimpulan dan saran itu harus terkait dengan hal tersebut. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman harus menentukan apa yang akan saya isi di bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Terus jangan lupa ketika teman-teman sudah memasuki di dalam bab 2, ini kan nanti ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu ada kaitannya dengan hal yang memiliki hubungan dengan hipotesis. Hipotesis 1 apa, hipotesis 2 apa, hipotesis 3 apa, yang nanti akan mempengaruhi si Y tersebut. Nah, setelah teman-teman tentukan, nanti kan masuk ke bab 3. Nanti bab 3-nya teman-teman akan menjelaskan mana yang variabel dependen, mana yang variabel independen. Terus nanti jenis sumber datanya, nanti populasi dan sampelnya, metode pengumpulan data, teman-teman kan harus menjelaskan. Dan ini kalau teman-teman tidak memiliki panduan yang jelas, teman-teman akan bingung. Dari mana saya memperoleh panduan ini? Teman-teman tanyakan ke kampus yang teman-teman miliki. Biasanya di kampus itu memiliki panduan masing-masing. Dan panduan ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk menyusun dari bab-bab tersebut. Biasanya kerangkanya itu sudah jelas.
Akan tetapi kalau kita memang belum pernah mengerjakan skripsi kan akan kesulitan seperti itu. Terus nanti bab 4-nya itu terkait dengan pengolahan data. Tentunya pengolahan data ini tergantung data apa yang kita olah. Kalau datanya terkait dengan X dan Z, itu maka biasanya yang cenderung digunakan adalah uji hipotesis. Tapi kalau biasanya terkait dengan uji rumus, itu ada sendiri nanti teknik-tekniknya. Biasanya tidak menggunakan hipotesis, biasanya langsung uji rumus dan melakukan perbandingan. Itu ada yang seperti itu. Kalau nanti ada yang model kayak orang informatika, itu kan cenderung membuat program dan dilaporkan dengan mengajukan presentasi, itu juga bisa. Terus nanti ada yang modelnya membuat jurnal atau artikel, itu juga setelah mereka membuat kajian dan disubmit ke salah satu penerbit dan lolos, mereka akan memberikan suatu gambaran atau misalnya mereka akan memberikan apa itu namanya, penjelasan di presentasi. Seperti itu, teman-teman. Demikian, semoga hal ini bisa memberikan teman-teman gambaran apa sih yang harus saya lakukan, sebaiknya seperti apa. Maka teman-teman seperti itu. Ketika mau menyusun skripsi, teman-teman tentukan tulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan isinya seperti apa. Oke, seperti itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.